Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita Vlog GC yang akan selalu menyajikan sebuah review film yang menarik buat Anda. Perebutan kekuasaan kerajaan pastilah melibatkan para pendekar hebat. Tokoh kita hari ini adalah bernama Qiu Feng. Ia dari bayi diasuh oleh orang tua angkat. Ketika tumbuh menjadi remaja, Qiu Feng belajar kungfu di Shaolin. Bahkan di usia berikutnya ia belajar di perguruan Kaipang. Pada suatu hari, rombongan biksu membawa tawanan berhenti di sebuah rumah makan. Para anggota Kaipang pun memberikan tanda entah untuk siapa. Biksu itu pun menyantap makanan, namun tiba-tiba seorang pendekar sakti misterius pun menyapa biksu tersebut. Ia menawarkan untuk melepas tawanan anak pejabat dinasti Song. Namun biksu itu pun menyerang pendekar yang belum jelas identitasnya itu. Merasa kewalahan, biksu ini pun menyerang menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus telapak api. Namun, pendekar yang dihadapnya itu menggunakan jurus 18 tapak penakluk naga. Akhirnya pun biksu itu dikalahkan dan mengetahui yang barusan dihadapinya adalah ketua pendekar Kaipang, Qiu Feng. Dalam sebuah pertemuan mendadak perkumpulan pendekar Kaipang, sang ketua bertanya kepada semua tetua. Ternyata, kata tetua Bai bahwa tetua Ma telah terbunuh. Keluarlah istri tetua Ma yang menunjukkan surat yang tidak jelas sebagai bukti dan Qiu Feng merasa difitnah. Qiu Feng mengambil sumpah 4 tetua untuk menusuk perutnya 4 kali dan ia meninggalkan jabatannya sebagai ketua Kaipang. Qiu Feng adalah orang dari Khitan dan bersumpah tidak akan membunuh satupun bangsa Song. Ia lantas meninggalkan perkumpulan Kaipang. Dari kejauhan, Munrong dan anak buahnya menyaksikan kejadian ini dan masih patut disimak apakah Munrong ikut andil dalam pembunuhan kakak Ma. Munrong lantas menyuruh Azu untuk pergi ke kuil Shaolin. Qiu Feng dengan bersedih pulang ke rumah orang tua angkatnya. Tiba-tiba, ia melihat kedua orang tua angkatnya itu sudah meninggal dan berdarah. Qiu Feng yang sedang bersedih dikagetkan oleh 2 gundul yang nyelonong masuk ke rumah dan menuduh ia sebagai pembunuh. 2 gundul itu pun pingsan tertimpa atap rumah. Di kuil Shaolin, tetua senior sedang semedi dan beliau mengalami sakit. 3 tetua junior yang lain menjenguk, pamit dan membiarkan sang ketua Shaolin istirahat. Di saat inilah Qiu Feng menyelinap masuk, bermaksud meminta maaf atas fitnah yang terjadi padanya. Saat mendekat ternyata Qiu Feng semakin dikejutkan oleh kehadiran seorang biksu yang masuk dan berteriak tetua Shaolin telah dibunuh oleh Qiu Feng. Sebelum pergi mengejar pembunuh sebenarnya, ia sempat bersujud hormat pada gurunya. Qiu Feng terbang dan mencari si gundul yang bersembunyi.
Saat tertangkapnya si pembunuh asli, 3 tetua Shaolin masih menuduh Qiu Feng sebagai pembunuh dan mencuri kitab Shaolin. Meski sama-sama sakti, tetua Shaolin terpental jauh akibat jurus 18 tapak penakluk naga. Tiba-tiba, sang penyusup tadi adalah seorang perempuan yang menyamar dan dia terluka parah akibat jurus Qiu Feng. Ia akhirnya dibawa keluar dan terbang meninggalkan kuil Shaolin. Qiu Feng membawa Azu, anak buah Munrong ini yang terluka, ke dalam sebuah rumah. Kemudian dia terbang lagi mencari informasi akan ada sebuah rapat besar pendekar dan di sana ada tabib Sue yang dapat mengobati Azu. Di dalam perjalanan luka Azu semakin parah. Dalam percakapannya, Qiu Feng bercerita bahwa Azu percaya dengan Qiu Feng. Disitulah membuat hatinya tersentuh. Dalam sebuah pertemuan pendekar beberapa aliran dinasti Song yang sedang berkumpul, Qiu Feng datang membawa Azu yang terluka dan memohon kepada tabib Sue untuk mengobatinya. Namun istri kakak Ma melakukan gimik palsu. Biksu Shaolin menuduhnya sebagai pembunuh ketua Shaolin. Tabib Sue mau mengobati asalkan nyawa dibayar nyawa. Pertempuran pun akhirnya tak bisa dielakkan. Saat istri kakak Ma akan membunuh Azu, Qiu Feng menyelamatkannya. Namun naas, ia ditusuk tepat di bagian tulang belakang oleh tabib Sue, yang akhirnya menjadikan Qiu Feng lumpuh. Saat ia tak berdaya, ia diserang bertubi-tubi. Tiba-tiba, akhirnya Azu disembuhkan oleh tabib Sue meski istri kakak Ma menolaknya. Di kerajaan dinasti Yang, Munrong merayakan kemenangannya memecah belah pendekar dinasti Song. Di sebuah gua, seorang yang tak dikenal dipanggil sebagai kakak senior oleh Qiu Feng mengobati luka dan mengembalikan kesaktiannya. Belum ia berterima kasih, pendekar itu pergi tanpa jejak, bahkan ia memberitahu ayah Qiu Feng. Setelah sembuh, Azu berniat kabur dan menyamar menjadi tabib Sue. Semua pendekar pun berlari keluar. Saat itulah tabib Sue yang asli keluar. Kemudian Azu menusuknya dan membakar klinik pengobatannya. Di scene yang lain, saat Qiu Feng berada di desa Hitan, ia bertemu dengan Munrong. Munrong pun menawari jabatan jenderal. Qiu Feng menolak. Di tempat yang sama saat Qiu Feng dibuang waktu bayi, orang Hitan sedang ditawan oleh tentara yang akhirnya ia menyelamatkan mereka. Azu yang mengetahui keberadaan Qiu Feng menyusulnya, kemudian ia memeluknya. Mereka berdua berniat hidup bahagia setelah menyelesaikan semua kekacauan ini. Azu menyamar menjadi istri kakak Ma. Ia tahu bahwa yang merencanakan pembunuhan tetua Ma adalah tetua Bai dan istri kakak Ma. Kemudian mereka berdua pergi ke Jianghu bertemu Duan Zhengchun. Qiu Feng menyelamatkan Duan Zhengchun dari serangan anaknya sendiri bernama Azi. Ia pun berterima kasih. Azu tanpa sengaja mendengar percakapan Duan Zhengchun dengan istrinya. Dari sinilah ia tahu bahwa mereka adalah orang tua kandung dari Azu. Pada malam harinya, saat Qiu Feng ingin membalas dendam pada Duan Zhengchun, yang terluka ternyata adalah Azu yang menyamar menjadi ayahnya.
Azu terluka akibat pukulan dari Qiu Feng. Azu meninggal di pelukan Qiu Feng. Duan Zhengchun mengatakan tidak pernah membunuh orang tua dari Qiu Feng. Ia bingung kenapa ada orang yang menggunakan pendekar seperti Qiu Feng untuk menghancurkan dinasti Song. Qiu Feng pergi menemui ketua Kaipang. Di sana ada istri kakak Ma. Muka kakak istri Ma dirusak asih dan kakak Bai ditendang Qiu Feng sampai keluar. Berharap meminta tolong pada sekutunya Munrong dan pasukannya, ia malah dipanah hingga tewas. Akhirnya Qiu Feng bertarung versus pasukan dan Munrong. Saat pertarungan melawan Munrong, Qiu Feng dengan mudah mengalahkannya hingga Munrong kabur. Saat dikejar, Munrong menyerang balik hingga membuat Qiu Feng terluka. Saat inilah ia teringat pesan gurunya di Shaolin. Saat injury time tiba, Munrong yang bersiap membunuh Qiu Feng tiba-tiba. Munrong terkapar oleh jurus sakti dari Qiu Feng. Kemudian Qiu Feng pergi ke makam Azu. Hingga beberapa tahun berikutnya, saat di tebing di mana keluarganya dibantai, datanglah Munrong Bo, ayah dari Munrong yang ternyata orang dibalik semua kekacauan di dinasti Song. Baiklah pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada, demikian tadi review film yang sudah kita hantarkan kepada Anda semuanya. Semoga Anda terhibur. Kita akan berjumpa kembali pada review film yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.